Awalnya aku pikir kehancuran CODM adalah jurus pamungkas. Tak disangka yang lebih gila datang. Di dalam aplikasi kecil berwarna merah muda ini, ada sebuah game kecil, bernama Petugas Melarikan Diri, Krisis Raksasa. Sebuah game petugas mencuri dan mencari mobil. Terus terang, Delta Force bajakan. Wah, kamu sudah hebat ya. Baiklah, tidak banyak bicara. Mari kita lihat game ini. Saat kita memasuki game ini, kita akan melihat progres bar hati Afrika, dan juga petugas yang mirip Uluru. Membawa peluncur roket 4 tembakan di punggungnya. Kemudian, pengumuman game. Petugas baru Gujiao Go muncul. Saya hanya bisa bilang namanya sangat bagus. Dan dari pengumuman, kita bisa lihat game ini punya airdrop, bahkan beberapa item edisi terbatas, seperti merah besar, dan sejenisnya. Harus diakui, game ini, aplikasi kecilnya sangat bagus. Mari kita lihat, para petugas. Astaga, apakah ini Gujiao Go? Banyak bugnya. Lagi pula ini game kecil dengan biaya kecil. Bisa dimaklumi, granat pembakar di medan perang alkohol. Terlihat jelas, pembuatnya pasti sangat mengerti Delta Force. Dan juga petugas ini, mendayung dan granat. Anda bahkan bisa meningkatkan petugas. Lalu petugas di bawah ini siapa? Haki Pig. Astaga. Lalu petugas di bawah ini adalah Shadow Wolf. Kuat ya. Dan juga Gujiao Go Uluru kita. Nama-namanya sungguh tak tertahankan. Semua adalah Heklau, Mei Xiaowen, Mai Xiaosu. Terlalu lucu. Game ini sangat menarik. Kemudian buka gudang kita. Kita bisa lihat kartu grafis dan satelit. Satelit GTA ada di sini. Ternyata namanya satelit Yangtze. Ada juga rusa dan model kendaraan lapis baja. Bagus, bagus. Game ini terlalu menarik. Kemudian mari kita lihat sistem toko game ini. Bilah Arctic. Hadiah Natal. Lobak. Pisau anjing tanah. P90. M870. M14. PKM. EWM. 3 senjata terakhir ini terlihat sangat familiar. Tapi Anda harus mengerti, di dalam game ini, Anda tidak perlu khawatir tentang inflasi mata uang, karena ini adalah game offline. Semua raknya juga sangat familiar. Saya paham semua. Lalu, tidak mau berkomentar. Tapi yang penting adalah dalam game kecil ini, Anda bahkan memiliki sistem ruang koleksi sendiri. Benar. Saat masuk ke ruang koleksi kita lihat, ada banyak sekali emas di dinding, lukisan dinasti Shu, batangan emas, fosil dinosaurus, satelit Yangtze. Ya, benar. Ini bahkan seperti Delta Force, dengan sistem koleksinya sendiri, serta mutiara laut dan hati Afrika. Benar-benar tak tertahankan? Sungguh tak tertahankan. Apa ini patung dada klasik di sebelah kanan? Drona daging raksasa? Telur ikan? Mesin fonograf antik? Sampanye. 2 yang terakhir ini, bahkan tidak berpura-pura. Astaga, ini seperti Nanshan bisi ketertawa, hingga langit runtuh. Mencuri ganda. Lalu, game ini memiliki sistem skinnya sendiri. Anda bisa lihat, skin ini biasa saja. Bagaimanapun tidak ada hubungannya dengan Delta Force. Dan di game ini, Anda tidak perlu khawatir tentang tidak mendapatkan barang. Karena di dalam game ini, ada yang namanya jarum filter pecah. Benar, jarum filter pecah datang. Menggunakan jarum filter pecah dapat meningkatkan tingkat drop. Sederhana dan kasar. Mari kita coba mainkan sebuah game. Dan yang terpenting, semua musuh di dalam pertandingan adalah bot. Anda tidak perlu takut, ada pemain licik yang akan memanfaatkan Anda. Juga tidak perlu takut. Tidak akan ada Gujiao Go yang tidak membantu. Dan jangan takut dengan musuh yang menyamar sebagai rekan tim. Meskipun gamenya kecil, namun kecil-kecil cabai rawit, semua fungsinya lengkap. Koper di bawah ini, telur burung. Lemari perkakas, ini terlalu familiar. Saya tidak akan banyak berkomentar. Ya benar, pisau dari koper. Perasaan itu langsung kembali. Prajurit Aksara. Menjadi prajurit Hachimi. Ayo ambil dari sarang burung. Astaga, semuanya sampah. Bendungan di kiri atas. Manajer hewan menjadi kartu ekstraksi. Ada juga yang lain di sebelahnya. Merpati. Semua perlu menonton iklan untuk membuka. Ini adalah perpaduan banyak lelucon. Benar kan? 666. Buka kotak senjata, dan dapatkan kartu. Kita masuk ke ruangan ini. Mari kita lihat, apakah ada barang bagus? Ini pasti bot. Dalam istilah yang lebih baik, bot tingkat tinggi. Buka berangkas kecil. 666. Berangkas kecil, mudah. Ini terlalu familiar. Rasanya langsung kembali.
Mari kita lihat tubuh bot di sebelahnya. Astaga, bahan bakar roket 666. Tak disangka di game ini, bahan bakar roket adalah item emas dan mudah didapatkan. Kabinet laci di sebelahnya juga mengeluarkan banyak barang bagus. Kaleng makanan laut. Mari kita lihat apa yang bisa keluar dari sarang burung. Kekerasan, bagus. Sebuah piala emas. Menurut saya piala emas ini sama seperti piala emas di lembah kegelapan. Saya pikir ini peta dengan tingkat drop terendah. Tingkat dropnya tidak terlalu rendah. Artinya, tingkat drop game bajakan ini lebih tinggi dari versi asli Delta Force. Lihat, keluar lagi item emas kecil. Ini benar-benar membuatku tertawa. Di peta kecil ini, ada juga sistem bos. Mari kita lihat peta ini. Bos ini juga sangat sulit untuk dihadapi. Apakah musuh dalam game menjadi roh? Setelah mengalahkan bos musuh, kita mendapatkan kotak hadiahnya. Setelah mendapatkan kotak hadiah, ternyata adalah proses dekripsi brankas besar Delta Force. Adegan ini sungguh dramatis. Sejujurnya, saya tidak tahu kenapa. Menurut saya game kecil ini lebih baik dari aslinya. Setidaknya dalam hal tingkat drop, ia tidak akan mempermainkan Anda dengan tingkat drop dinamis. Juga tidak akan sembarangan mengunci Anda di ruang hitam. Bagaimana menurut Anda tingkat drop ini? Saya merasa cukup baik. Sejauh ini, saya sudah mengumpulkan piala emas. Mari kita buka brankas kecil dan besar. Tingkat dropnya sangat tinggi. Keluar lagi mas. Terakhir, ekstraksi dengan aman. Mendapatkan lebih dari 4 juta. Mengumpulkan piala emas. Game ini terlalu menarik. Anda hanya perlu tahu. Di sini tidak akan ada item yang tidak masuk akal. Tidak akan ada developer yang tidak masuk akal. Tidak akan ada pertandingan ruang hitam atau tingkat drop dinamis. Dan juga gadis desa yang jahat itu. Menurut saya game ini cukup menarik. Saya tidak tahu, bagaimana pendapat Anda?